Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang juga saya kasihi. Puji nama Tuhan, malam hari ini kita dapat bersama-sama lagi berkumpul untuk bersekutu dengan Dia. Sementara mungkin orang-orang sebagian kalau sudah malam begini masing-masing sudah di rumahnya, ya, sudah posisi PW. Ya, udah siap-siap mau istirahat, sudah baringkan tubuhnya, sehingga sudah selesai tugas sepanjang hari ini. Namun kalau kita mengambil waktu untuk dapat bersama-sama bersekutu dengan Tuhan, inilah yang Tuhan mau. Ya, karena sesungguhnya Tuhan tidak memerlukan apa-apa dari kita. Tuhan tidak perlu apa yang kita punya, sebab yang kita punya itu berasal dari Tuhan juga, ya. Tapi yang Tuhan mau, saya percaya kita semua rindu untuk ada selalu dalam hadirat Tuhan. Ya, malam hari ini saya bersyukur dengan kekuatan yang Tuhan berikan, melewati juga begitu banyaknya rintangan-rintangan, bahkan mau sampai kemari aja, saya dari rumah jam 6:30. Rumah saya, ibu-ibu sebagian yang tahu ya, di Adiaksa. Yang biasa cuma 5 menit, 10 menit. Ini sampai jam 7 saya nggak bergerak. Untung ada Bapak Dedi. Bantu saya, kita ketemu di Esaquare, jadi saya dijemput di situ. Parah macetnya. Padahal saya berpikir, Tuhan, saya mau bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Tapi hal kecil akan berdampak besar, ya. Sehingga untuk sampai ke tempat ini yang jaraknya bisa dihitung dengan jari mungkin susah sekali. Dan itulah firman Tuhan katakan, banyak rintangan-rintangan untuk kita datang kepada Tuhan. Ya. Kalau tidak punya niat, kalau tidak punya kekuatan hati untuk tetap maju, untuk tetap setia, rasanya udah deh, pulang lagi deh. Ya, pulang lagi deh gitu. Nah, tapi puji nama Tuhan, Tuhan beri kekuatan. Malam hari ini kita akan sama-sama membuka kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Yeremia 17 ayat 7. Puji nama Tuhan. Ayat yang sudah sering dibawakan oleh hamba-hamba Tuhan, ya. Tapi kita percaya firman Tuhan itu selalu baru tiap hari, ya. Mari kita akan sama-sama membuka Yeremia 17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekali lagi sama-sama. 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Tuhan gak bilang yang menaruh harapannya kepada harta, yang menaruh harapannya kepada apa yang kita punya, yang menaruh harapannya kepada yang dunia sediakan, enggak. Tapi yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Dan temanya malam hari ini adalah saat mengandalkan Tuhan. Kita sering katakan, oh saya percaya Tuhan Yesus, saya tetap setia sama Tuhan, saya tetap mengandalkan Tuhan. Tapi pada kenyataannya, kalau kita dibawa ke satu situasi, kita seringkali menomorduakan Tuhan, bahkan menomortigakan Tuhan. Apa yang kita lakukan? Kita andalkan kekuatan kita, tuh, ya kan? Tanpa kita sadari seringkali kita lakukan itu. Nah, firman Tuhan katakan malam hari ini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan, kita diberkati. Aduh, kurang apa Tuhan sama kita? Ya kan? Kita berikan segala sesuatu yang menjadi keberatan kita, masalah kita, tantangan kita, pergumulan hidup kita. Kita serahkan, padahal kita yang punya, tapi kita bawa kepada Tuhan. Tuhan malah tambahkan dengan diberkati. Ada bonusnya. Sudah kita bawa ke Tuhan,
Tapi Tuhan tambahkan lagi bonus, diberkatilah. Ya, kalau bicara berkat, Bapak Ibu sekalian, pasti semua katakan, saya mau, saya juga mau. Ya kan? Siapa sih yang gak mau berkat? Tapi berkat itu seringkali jangan dikonotasikan dengan hal-hal yang materi. Banyak kali gitu, aduh, saya moga-moga ada yang berkati saya. Padahal dia bukan perlu uang. Dia mungkin sedang perlu kekuatan. Dia sedang perlu penghiburan. Dia sedang perlu nasihat. Ya kan? Banyak kali orang bilang, oh diberkati kamu ya. Secara manusia, secara lahiriah, kita memandang orang diberkati itu adalah orang yang sukses. Artinya diberkati apa? Secara materi. Dia diberkati tuh hidupnya. Enak banget tuh. Gak kekurangan apa-apa dia. Tapi gak tahu. Di dalam kehidupan orang itu, seringkali apa yang mereka punya itu tidak dapat membawa damai sejahtera. Berapa banyak orang-orang yang mungkin secara materi berlimpah, tetapi dia merasa kosong, dia merasa hampa, dia merasa hilang damai sejahtera. Karena apa? Seringkali hanya pikirkan yang materi. Apalagi sekarang ini ya, hari-hari sekarang ini, orang berlomba-lomba. Waktu 1 minggu itu 7 hari. Ya, Tuhan kasih hari ke-7-nya itu istirahat seperti Tuhan menciptakan alam, menciptakan bumi ya. Hari ke-7 beristirahat. Tapi ini enggak, manusia ambil semua waktunya. Hari Minggu juga cari uang, cari cuan, katanya. Bapak Ibu yang saya kasih Tuhan Yesus Kristus, dikatakan di sini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kita cari rezeki kita, benar. Sebab firman Tuhan katakan kalau nggak kerja jangan dikasih makan. Ya, bukan nggak boleh makan, jangan dikasih makan. Keras firman Tuhan katakan. Ya, jadi kita harus tetap bekerja. Artinya apa? Untuk memenuhi kebutuhan. Tetapi kerjanya itu pun ada batasnya. Kenapa satu hari itu 24 jam? Coba Bapak Ibu bayangkan. 8 jam kita bekerja. Orang kantor 8 jam kan? Betul? Istirahat yang dianjurkan dokter 7 sampai 8 jam. Nah 8 jam itu ngapain? Nonton drakor. Yang kata ya, atau main sosmed, ya kan, terus ngeposting terus, belum ntar komen-komennya gitu, segala macam. Lupa 8 jam itu ada bagiannya Tuhan. Ada bagian Tuhan di dalam 8 jam itu. Artinya apa? Ada waktu-waktu kita untuk bersekutu dengan Dia. Memang tidak serta-merta kalau kita 8 jam kita duduk diam berdoa terus nggak ngapa-ngapain, itu juga salah besar. Ya kan? Tapi 8 jam itu kita dipimpin oleh Tuhan. Dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, tetap hubungan kita terkoneksi dengan baik kepada Tuhan. Sehingga dikatakan kita diberikan pengharapan. Menaruh harapannya. Apa harapan kita? Sekarang saya tanya kepada Bapak Ibu, apa sih tujuan hidup kita? Dari kecil kita dilahirkan oleh orang tua kita, besar, sekolah, berhasil, menikah, punya anak, terus dan terus. Apa yang kita dapat? Tinggal tunggu waktunya dipanggil Tuhan. Jadi perjalanan hidup kita manusia itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Makanya di ayat lain saya lupa, kalau tidak salah itu di Yesaya, aku ini sudah ditenun di dalam rahim ibuku.
dalam buah pinggang ibuku tuh aku sudah dirancang. Jadi sebelum kita ada, Tuhan sudah menentukan kehidupan kita. Kenapa waktu di perjalanan kehidupan kita, kita sepertinya melenceng? Kan Tuhan sudah tentukan, sudah gariskan, sudah rencanakan kita akan ini kan. Kenapa kok Tuhan biarkan saya jatuh dalam dosa? Kenapa kok Tuhan biarkan saya ditinggalkan? Seringkali kita lupa Tuhan juga berikan kebebasan kepada kita. Tuhan berikan kesempatan kita untuk bisa menentukan hidup kita, menentukan sikap kita. Kita mau ikut Tuhan atau mau ikut yang lain. Ya, dalam Mazmur 25 ayat yang ketiga, kita buka ya. Mazmur 25 ayat 3a dikatakan, ya, semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Jadi jangan nanti bilang, aduh, tetangga saya bilang, tuh orang rajin banget ke gereja dia. Hari Jumat, hari Minggu, hari apa lagi ikut ibadah terus. Apa sih di gereja? Padahal hidupnya susah terus. Seringkali kita mungkin punya pikiran seperti itu. Tapi firman Tuhan katakan, ya, semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Kenapa? Karena Tuhan yang menentukan, Tuhan yang menata setiap langkah hidup kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, sekalipun seringkali kita banyak datang kepada Tuhan karena kita lagi kesusahan, lagi sedih, lagi segala macam yang gak enak, kita baru datang kepada Tuhan. Tapi kalau lagi senang, Tuhan tunggu ya, saya mau healing dulu, saya mau me time dulu, saya mau quality time dengan keluarga dan segala macam untuk kepentingan pribadi. Ya, kalaupun itu kita nikmati, puji Tuhan, itu berkat Tuhan. Amin. Tapi kita tidak boleh putus hubungan dengan Tuhan. Kita tidak boleh terhalang karena internetnya lagi terganggu. Gak ada. Yang gak punya kuota juga gak masalah kalau hubungan sama Tuhan. Ya, jadi gak usah sedih gak punya kuota. Biar kita gak bisa hubungan sama manusia, tapi tetap kita bisa hubungan sama Tuhan. Ya. Jadi seringkali kita kalau udah susah baru cari Tuhan. Tapi kalau lagi senang kita lupa. Enggak. Dalam segala situasi. Kenapa pengkhotbah katakan ada waktu senang, ada waktu susah, ada waktu lahir, ada waktu mati. Semua itu bergantian, silih berganti. Karena apa? Kita sedang dipersiapkan kepada satu kehidupan yang kekal nantinya. Tadi saya katakan, kemana sih tujuan hidup kita terakhir? Bapak Ibu mau ke surga apa neraka? Emang udah pernah ke surga? Udah tahu surga? Saya belum tahu. Tapi kita punya iman yang sama, bahwa surga itu dijanjikan dan diberikan kepada orang-orang yang setia, yang bertahan sampai akhir. Nah sekarang banyak yang udah gugur karena kerasnya kehidupan, karena pergumulan yang berat. Banyak orang yang gugur. Makanya kalau kita ingat-ingat Bapak Ibu, hari-hari itu cepat sekali ya. Cepat sekali. Ini udah bulan Agustus, bulan depan September, Natal deh. Padahal kayaknya belum lama. Kenapa? Tuhan bilang apa? Aku akan mempercepat waktu supaya kali Tuhan yang datang kali yang kedua, dia masih mendapati iman dalam dunia ini. Orang udah banyak yang capek, orang udah banyak yang lelah dengan kehidupan ini, yang bermasalah dengan sakit penyakit yang gak berhenti. Ya kan, baru baik yang ini, sekarang yang ini rasanya, yang ini baik, yang itu terus pindah, terus dia muter di dalam tubuh kita ini. Firman Tuhan katakan hati yang gembira adalah obat yang manjur.
Jadi Bapak Ibu, itu bermula dari hati. Saya ingat Ibu Gembala rohani saya, almarhum, katakan, kenapa ada penyakit kanker, ada penyakit penyakit yang cukup ekstrim gitu ya. Itu bermula dari hati. Oh, saya nggak kenapa-napa, hati saya baik kok. Saya nggak punya dendam, saya nggak sakit hati, saya nggak kecewa, saya nggak segala macam. Tapi kalau misalkan ada orang yang berbuat sesuatu, kita langsung sebel sama dia tuh. Itu sudah menyangkut hati. Jadi hati ini jangan dibiarkan kotor, jangan dibiarkan banyak sampah. Lepas. Ya. Nggak usah kita punya pikiran-pikiran yang tidak baik kepada orang lain. Nah, firman Tuhan katakan lagi di sini, yang menantikan Tuhan tidak mendapat malu. Di Mazmur, masih Mazmur 56 ayat 14. Dikatakan di sini, kalau Tuhan atau kalau kita mengandalkan Tuhan, maka ada janji. Sebab Engkau telah meluputkan aku dari maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah. Baru-baru ini saya menangani satu keluarga masih muda, punya usaha. Usahanya diberkati, dia pas punya satu, dia buka lagi satu. Udah dua, tambah lagi satu, jadi tiga. Saya sudah kasih warning waktu itu, jangan lupa Tuhan. Jangan lupa. Saking sibuknya, banyak orderan, banyak jobnya. Sering, aduh gak sempat nih, maaf ya. Saya titip aja persembahan. Tuhan gak bisa disogok. Emang kasih persembahan cuma 20.000, nyogok Tuhan lagi. Lebih, enggak, di perpuluhan juga saya udah transfer kepada Bapak Gembala. Tuhan gak perlu perpuluhan. Yang Tuhan perlu akan apa? Kehadiran kita. Setelah sekian waktu, 1 tahun usahanya itu Tuhan bukakan jalan terus. Buka 1, buka 2, buka 3. Satu ketika Tuhan bikin habis. Mulai dari 1 lagi, habis, tutup. Yang kedua, tutup. Dan yang ketiga juga tutup. Tapi Tuhan masih menopang. Masih ada solusi untuk dia tetap bertahan. Jadi jangan pernah kita sombong, jangan pernah kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, jangan pernah berkata aku nih hebat, aku nih punya ini, aku bisa itu. Itu nggak menjamin. Kenapa nggak menjamin? Karena hal itu bukan sebagai sesuatu yang membuat kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Seringkali hal-hal yang ada yang Tuhan izinkan, yang Tuhan berkati, itu justru menjadikan kita penghalang untuk bertemu dengan Tuhan. Usahanya Senin sampai Minggu. Ibadahnya pagi. Di tempat kami pagi ya, jam 8. Aduh, saya nggak bisa nih karena ada yang pesen acara pagi-pagi, nggak gereja. Kelihatannya simpel ya, nggak ke gereja ya. Besok minggu depan juga masih ada gereja masih buka. Gereja nggak tutup-tutup, minggu depan masih buka kok. Seringkali kita berpikir seperti itu. Tapi apa yang Tuhan sediakan pada waktu itu tidak akan terulang lagi pada minggu depan. Karena berkat yang Tuhan beri hari itu cukup untuk hari itu. Kenapa bangsa Israel, Bapak Ibu, Tuhan berikan mana? Apa perintah Tuhan? Mana itu diambil secukupnya 1 hari. Boleh disimpan gak? Gak boleh. Mana itu gak boleh disimpan.
Setiap hari Tuhan kirim mana melalui burung gagak. Tapi nggak boleh disimpan. Biasanya ibu-ibu paling demen nyimpan kan ya. Makan, mas sayang nih, simpen. Ini nggak habis, simpen. Yang ada tuh kulkas penuh dengan sisa-sisa. Dulu juga saya suka begitu. Habis sayang ya, namanya kita ibu-ibu ya. Belinya juga kan pakai uang. Uangnya dari mana? Dari kerja capek. Dan firman Tuhan katakan berkat itu nggak boleh dibuang-buang. Benar kan? Betul. Maka masaklah secukupnya. Iya, saya kalau mau makan nasi karena di rumah tuh anak saya perempuan 2 saya, cuma suami saya sendiri laki-laki. Jadi kalau masak nasi tuh 1 kali makan tuh satu gelas yang biasa beli di rice cooker tuh 1 tambahin seperempat, 1 kali makan habis cukup. Ntar kalau mau sore masak lagi. Saya gitu. Jadi nggak mau sisa-sisain. Walaupun kadang-kadang bilang disimpan aja nanti bisa dimakan. Benar. Tapi seringkali apa yang disimpan itu nanti udah nggak bagus. Ya kan? Jadi inilah firman Tuhan katakan, biarlah kita dipimpin. Tuhan katakan, sebab engkau telah meluputkan aku dari maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Yang paling sering jatuh itu kebanyakan orang-orang yang di atas umur 60. Ya di bawah 60 juga ada sih, tapi banyaknya 60 ke atas. Kenapa? Masalah sepele, kesandung. Benar? Mama saya pada bulan Juni atau Mei kalau nggak salah, harus masuk rumah sakit karena tangannya patah. Halnya sepele banget. Kalau saya bilang kalau bisa diputar lagi tuh waktu tuh, mama jangan deh. Jadi mama saya tuh kalau pagi dia suka jemur badan ya. Nah di depan halaman itu ada pohon-pohon, dia suka tanam-tanam. Karena dia pikir teras masih bisa jalan-jalan, sedikit dia keluar dekat pintu ya. Waktu dia dekat pintu, dia biasa gerakin badannya apa. Tiba-tiba ada kucing. Mama saya tuh fobia dengan kucing. Paling geli sama kucing. Jadi begitu mama saya keluar tuh kucing lihat. Disamperin lah sama kucing itu. Nah mama saya dengan karena dia nggak suka, dia usir-usir, hus. Itu kucing bukan makin mundur, tambah maju. Dia pikir diajak main. Aduh, di rumah tuh karena waktu itu pagi itu adik saya sudah kerja, terus anak cucu-cucu mama saya juga lagi udah sekolah, jadi tinggal sendirian. Pembantu lagi beli apa di warung nggak tahu, disuruh. Makin diusir, makin nyamperin kucingnya. Nah mama saya kan biasa ibu-ibu oma-oma di rumah pakai daster ya. Itu kucing makin seru dia godain mama saya. Mama saya tuh kakinya sebelah kiri itu pernah dioperasi bonggol ya karena jatuh juga. Jadi kaki kanan nih yang main. Kaki kanan nggak mempan itu kucing. Makin seru sampai masuk di bawah, maaf kata, bawah daster mama saya. Mama saya udah ketakutan luar biasa. Akhirnya kaki yang sakit itu dia pakai untuk mengusir kucing itu. Alhasil dia jatuh. Nah untuk dia pertahankan jangan sampai kakinya yang dioperasi itu patah lagi, dia tahan dengan tangannya. Tahan dengan tangan. Jadi setelah jatuh baru, adik saya lagi mandi, maaf, adik saya masih mandi di kamar mandi. Dia lihat mama saya jatuh langsung, karena mama saya kan gemuk ya, adik saya itu kurus, nggak bisa kuat angkat. Akhirnya ada tukang odong-odong di situ bantuin angkat, dudukin. Apa mau dikata, tangannya patah. Jadi saya diteleponin adik saya
Saya datang langsung, saya lihat, waduh udah bengkak. Tadinya tangannya bagus, sekarang udah kayak paha ayam, montok gitu. Ya. Saya bilang patah ini mah. Bawa ke rumah sakit dan akhirnya harus digips. Karena udah umur, gak boleh dioperasi. Jadi hal kecil. Kaki kita ini gampang banget tersandung. Maka saya bilang mama saya, udah gak usah ngapa-ngapain. Mama saya tuh memang dari muda semuanya dia kerjain sendiri. Sampai sekarang pun masak tuh dia sendiri. Dia gak bisa kasih orang lain kecuali saya yang masak. Kalau dia mau makan apa, dia suruh saya datang, tolong masakin mama di rumah. Mama udah beli bahannya, terus saya yang masak. Tapi ada pembantu dia gak mau. Rasanya beda katanya. Jadi waktu saya bilang mama udah gak usah masak-masak, gak usah apa. Kalau memang mau nanti saya bawain, kalau gak suka tinggal beli. Gitu. Untuk menghindari. Nah seringkali kaki kita ini, jangan dikira kita sudah hati-hati baik-baik jalan aman. Sekalipun kaki punya mata kaki, tapi dia bisa gak lihat. Iya kan? Punya mata kaki, tapi dia gak lihat, tetap kesandung. Nah, kita lihat di sini bagaimana Tuhan yang meluputkan dari maut. Dan dikatakan, maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Kita bisa kesandung dengan kesalahan. Kita bisa kesandung dengan dosa. Kita bisa kesandung dengan pelanggaran. Tetapi biarlah cahaya kehidupan yang dari Tuhan itu menerangi jalan kita. Maka saya katakan andalkan Tuhan. Kita gak bisa lepas dari Tuhan. Sedetik pun gak bisa. Saya pernah saksikan di sini kan tempo hari waktu saya melayani pas saya kehilangan alat musik di gereja. Itu malamnya kami langsung diteleponin. Rupanya dapat CCTV-nya. Walaupun gak jelas mukanya, tapi udah dapat kurang lebih orangnya seperti itu. Dan rupanya memang orang ini jadi target. Karena memang dia narkoba, jadi udah ditarget. Langsung diciduk hari Sabtu pagi. Kejadiannya hari Jumat. Hari Jumat jam 10 itu alat musik saya sudah dijual di Pegadaian. Malah dia niatnya mau balik lagi ke gereja, dia mau ngambil yang lain. Tapi disinilah Tuhan memperlihatkan kuasanya, ya luar biasa. Cuman saya bilang Tuhan, besok Minggu mau ibadah, nggak punya alat musik, bagaimana Tuhan? Beli juga kan nggak murah, kayak keyboard aja kurang lebih 15 jutaan saya beli waktu itu. Tapi dengan kemurahan Tuhan, jam 10 dia jual, jam 10 malam hari Jumat itu dia ditangkap dan dia mengakui hari Sabtu pagi jam 9 pagi alat itu sudah dikembalikan. Pekerjaan siapa itu kalau bukan pekerjaan Tuhan? Saya aja udah bingung, sampai saya udah, ini otak saya ini manusianya saya keluarnya apa? Aduh saya mesti antipasi, saya mesti bawa gitar akustik, saya mesti bawa ini, bawa itu dari rumah gitu. Yang saya punya alat musik di rumah. Itu sudah di otak saya. Tapi Tuhan gak sampai seperti itu. Tuhan gak membiarkan. Sehingga jam 9 pagi itu alat musik sudah kembali lengkap. Belum pindah tangan. Kalau sampai sudah pindah tangan, aduh. Jadi disinilah kita lihat Bapak Ibu sekalian bahwa Tuhan memimpin perjalanan kehidupan kita. Apa yang sudah menjadi miliknya Tuhan gak bisa diganggu gugat. Sama juga dengan kehidupan kita. Kita adalah milik Tuhan. Kita semua adalah milik Tuhan. Tuhan gak akan biarkan kita sampai hilang. Tuhan gak akan biarkan kita sampai tergerak, tersandung, bahkan jatuh. Gak akan. Caranya bagaimana? Terus terkoneksi dengan Tuhan. Terus berhubungan dengan Tuhan. Banyak seringkali kita ketemu di jalan aja, kalau kita gak kurang-kurang sabar ya.
menghadapi orang-orang yang kadang-kadang kurang ajar di jalan. Benar kurang ajar. Kenapa? Seenak jidatnya. Westernya ke kanan tapi beloknya ke kiri. Itu siapa tuh? Emak-emak banyakan. Ya kan, perempuan-perempuan gitu. Westernya kanan, belok ke kiri. Astaga. Kan membahayakan orang itu jadi. Ya kan? Jadi di jalan aja tuh memang kita kalau mau jalan mesti berdoa supaya Tuhan pimpin. Diberikan kesabaran atas orang-orang yang kurang ajar. Iya kan? Belum lagi kalau sudah dia salah ditegur, galak dia. Walah, ampun deh. Kalau Om tahu kan ya suami saya, Om tuh orangnya kalau sudah digituin, saya cuma bilang sabar. Rugi kita ribut sama orang gitu, rugi. Iya kan? Jadi jangan sampai kita tersandung, dan Tuhan pimpin dengan terangnya yang ajaib. Tuhan tuntun kita supaya kita berjalan lancar, berjalan tanpa halangan, berjalan tanpa ada kendala. Tetapi kalaupun kita menghadapi tantangan, menghadapi ujian, menghadapi pergumulan, percaya Tuhan gak biarkan kita sendiri. Tuhan gak cuma seneng-senengnya kita Tuhan ada, enggak. Waktu susah pun, waktu kita menghadapi masalah berat, Tuhan tetap ada di dekat kita. Dia tahu kita nangis, Dia tahu kita sedih, Dia tahu kita kecewa, Dia tahu kita luka hati. Tuhan tahu. Oleh sebab itu, biarlah kita selalu dekat dengan Tuhan. Orang-orang yang ada di hadirat Tuhan adalah orang-orang yang punya kekuatan yang luar biasa. Saya ada satu tulisan bagus sekali di sini, katakan, orang yang sungguh mengandalkan Tuhan tidak akan pernah takut dengan masa depan. Karena dia tahu bahwa jaminan masa depannya ada di tangan Tuhan. Dunia boleh dengan segala keadaannya, apalagi hari-hari ini yang tidak menentu, ya kan? Susah ditebak kondisinya. Orang-orang yang usaha pun banyak mengeluh, kondisinya nggak bisa diprediksi. Tapi satu janji Tuhan, Dia katakan bahwa jaminan masa depan kita ada di tangan Tuhan. Kenapa? Karena Dia tahu masa depan kita yang terbaik. Masa depan kita sungguh ada, dan harapan kita tidak akan hilang. Jadi kalau orang, aduh udah gak ada jalan keluar deh, udah gak ada solusi deh, mati saya nih. Perkataan itu menjadi juga doa kita. Mati, tutup jalan. Aduh. Katakan, kalau kita menghadapi masalah, waktu kita menghadapi pergumulan, puji Tuhan, Tuhan baik. Itu yang harus keluar dari bibir kita. Sebagai iman kita percaya, gak apa-apa Tuhan, sekalipun lagi kondisi susah begini, gak apa-apa. Saya percaya Tuhan yang akan memimpin, Tuhan yang akan menyertai. Ya, satu ayat lagi dikatakan 2 Korintus 3. 2 Korintus pasal 3 ayat yang kelima. Kita buka. Dua Korintus 3 ayat 5. Demikian bunyi firman Tuhan. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Kita sanggup karena kita bisa karena bukan karena kita. Jangan semua apa yang saya punya ini hasil kerja keras saya. Saya dari pagi kerja sampai pagi lagi, kapan tidurnya ya? Bukan, saudaraku. Semua karena kepercayaan Tuhan.
Semua karena anugerah Tuhan. Besar kecil berkat yang Tuhan siapkan, yang Tuhan berikan. Kita belajar mengucap syukur. Saya seringkali diingatkan juga sama suami saya. Tetap mengucap syukur. Tetap mengucap syukur. Karena apapun yang Tuhan berikan, kita sedang latihan sama Tuhan nih. Dia gak tinggalin kita sendiri. Dia gak biarkan kita sendiri. Tetapi dia akan terus menuntun dan menuntun. Membawa dan membawa kita kepada terang kemuliaan. Sehingga Rasul Paulus katakan di Korintus, itu bukan kesanggupan kami. Tapi itu benar-benar adalah kesanggupan dari Tuhan sendiri. Yang menuntun kita, yang membawa kita kepada hal-hal yang ajaib. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, andalkan Tuhan terus dalam hidup kita. Apapun persoalan kita, enggak ada yang enggak bisa diselesaikan. Semua Tuhan sanggup selesaikan. Semua Tuhan sanggup bela. Masalah itu, kalau hari ini terjadi, bukan berarti besok enggak bisa selesai. Bisa selesai. Seringkali terlewat begitu saja ya. Kita suka bilang gini, kok bisa ya saya lewatin ya. Padahal kayaknya kemarin suntuk banget, mentok banget gitu. Tapi kok bisa lewat. Kita masih bisa tidur. Puji Tuhan, banyak orang yang gak bisa tidur karena stres. Ya. Banyak keluarga-keluarga yang hari-hari ini, khususnya keluarga-keluarga muda ya. Saya sedang menangani juga satu keluarga. Dia ini dari daerah ya. Memang asal mereka dari Jakarta. Cuman karena mereka tugas dari kantor, mereka dipindahkan ke NTT. Di NTT dengan jabatan yang bagus, dengan penghasilan yang bagus ya. Dia pun setia pelayanan di gerejanya. Satu ketika Tuhan izinkan mungkin dia lalai atau apa, sehingga dia tersangkut masalah penjualan, dia showroom mobil ya, penjualan mobil yang fiktif. Jadi rupanya ada orang-orang yang minta bantuan sama dia dan dia coba menolong. Tapi begitu mobil itu diberikan, mereka tidak dapat menjalankan kewajibannya. Hingga akhirnya dia di PHK, dipecat. Dari Kupang dia sudah rasa sakit hati, dia kecewa. Ya. Akhirnya dia pindah ke Jakarta. Ke Jakarta, Bapak Ibu sekalian, bukan tidak punya uang, dia bawa uang. Dia punya bekal selama di Kupang itu dia kerja, dia bisa menghasilkan cukup besar nilainya. Tapi 1 tahun di Jakarta, sekarang tinggal di kontrakan. Tidak punya pekerjaan. Istrinya cuma jual-jual makanan. Terus terjadi percecokan. Saya sampai bilang gini, kita gak bisa membereskan masalah kamu kalau kamu sendiri tidak mau dibereskan oleh Tuhan. Ya. Bereskan hidup kamu dulu sama Tuhan. Apa yang kamu simpan, artinya mungkin kecewa, sakit hati karena usahanya yang di Kupang itu harus berakhir. Itu yang harus dibereskan. Sampai istrinya seringkali curhat sama saya. Tolong doain, tolong ini. Ya kita mah pasti doain. Tapi yang mesti bersikap itu orang yang di dalamnya. Dia harus apa? Dia harus memulai bagaimana? Kita arahkan. Kita coba carikan peluang-peluang buat dia. Sampai hari ini. Saya belum tahu beritanya lagi, belum ada kabar lagi. Cuman terakhir kami dengar kondisinya sudah lebih kondusif. Karena secara keuangan sudah mulai sedikit ada
pemberesan. Jadi lihatlah, apakah dia tidak mengandalkan Tuhan? Mungkin waktu dia di Kupang awal-awal dia di sana kerja, dia mengandalkan Tuhan. Tapi setelah dia terima semua dari Tuhan yang baik, dia lupa mengandalkan Tuhan. Bawa ke Jakarta, buka usaha, dibohongin orang. Bawa ke Jakarta, ajak temannya sama-sama bisnis, enggak jalan. Habislah uangnya dengan percuma seperti itu. Saya katakan andalkan Tuhan. Ya, andalkan Tuhan. Kita enggak bisa hidup tanpa Tuhan. Kita enggak bisa jauh dari Tuhan. Mungkin kita punya suami enggak tahu hati kita. Mungkin kita punya istri juga enggak tahu apa yang ada di hati dan pikiran kita. Anak-anak apalagi, seringkali kita agak sedikit menutupi dengan anak-anak. Jadi yang tahu hati kita, yang tahu apa yang kita rasakan adalah Tuhan sendiri. Kalau kita rasakan apapun, panggil nama Tuhan. Jangan panggil siapa-siapa. Dan yang datang bukannya Tuhan. Ya, kita andalkan Tuhan. Luar biasa. Saya punya pengalaman menangani juga satu keluarga. Aduh, kurang kaya apa? Benar saya katakan, kurang kaya apa? Dia yang punya pasar pagi lama. Itu kalau toko-toko itu yang di jembatan, bawah jembatan, itu dia yang punya. Tapi karena dia kecewa, ditipu, mulai dia sakit hatinya, mulai ngerembet, mulai dengan jasmaninya habis, keropos semua, bolak-balik ke rumah sakit. Tapi yang saya salut, istrinya kuat. Istrinya kuat. Orang kaya tapi dia tidak pernah menunjukkan dia kaya. Justru tangannya selalu terulur kepada semua yang dia lihat, yang dia harus tolong. Saya katakan, Bu, ibu ini lagi masalah dengan keuangan. Ibu masih bisa bagi-bagi. Dia cuma bilang gini, kalau Tuhan yang suruh saya nggak bisa tahan. Coba bayangkan, kalau Tuhan yang suruh saya kasih. Walaupun saya lagi bermasalah dengan keuangan. Begitu kuat ya, begitu imannya tinggi. Dan puji Tuhan, satu-satu masalahnya sudah Tuhan mulai bukakan jalan. Orang yang bersemangat, orang yang punya kekuatan di dalam Tuhan, orang yang mau duduk di hadirat Tuhan, itulah yang Tuhan akan bela. Oleh sebab itu malam hari ini saya tidak panjangkan firman Tuhan, tapi saya ingatkan, hari ini andalkan Tuhan sampai Tuhan datang kali yang kedua. Puji nama Tuhan, mari kita